الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza nudiya lis-sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sepanjang umur sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga terus selalu tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat, para pengikutnya yang setia menjalankan syariatnya hingga akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini termasuk di dalamnya mengharapkan syafaatul uzma di hari akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selaku khatib berwasiat terutama pada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah yang dapat memberikan pertolongan keselamatan kita dalam berkehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Hadirin hafizakumullah, selaku kaum muslimin, kita salah satu yang harus kita syukuri, Allah sudah mewajibkan, sudah mengatur kita untuk berkumpul seperti ini setiap hari Jumat. Karena ibadah Jumat itu sangatlah penting. Kita harus lakukan secara dengan keseriusan kita dalam melaksanakannya dan selalu kita tingkatkan. Oleh karena itu, dalam khutbah yang singkat ini, marilah kita bahas tentang ketentuan-ketentuan ibadah Jumat. Dari sekian banyak yang ditentukan, yang disunahkan, setidaknya
ada 3 yang akan kita bahas ketentuan Jumat, ketentuan ibadah Jumat. Yang pertama, kita tidak boleh hadir datang terlambat di masjid. Dikatakan terlambat apabila kita hadir ke masjid tersebut, khutbah Jumat sudah berlangsung. Setidaknya kita sudah datang minimal 5 menit sebelum khutbah dimulai. Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa dalam ibadah Jumat para malaikat berdiri di depan pintu-pintu masjid atau tempat ibadah sholat Jumat. Siapa yang masuk dicatat sesuai dengan tingkat pahalanya. Apabila khotib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup buku catatan tersebut karena malaikat akan mendengarkan khutbah. Begitu pentingnya khutbah. Sabda Rasulullah SAW, "Man tasala yaumal jumu'ati guslal janabah, thumma roha faka'annama qarraba budna, wa man roha bis-sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, wa man roha bis-sa'ati tsalisah faka'annama qarraba qabsan aqran, wa man roha bis-sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, wa man roha bis-sa'ati khamisah faka'annama qarraba baydah. Fa iza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra, yang artinya barang siapa mandi seperti mandi junub pada hari Jumat, kemudian dia pergi ke masjid pada kesempatan pertama, maka pahalanya seperti pahala berkorban seekor unta. Barang siapa pergi ke masjid pada kesempatan kedua, maka pahalanya seperti pahala berkorban seekor sapi. Barang siapa pergi ke masjid pada kesempatan ketiga, maka pahalanya seperti berkorban seekor kambing. Barang siapa pergi ke masjid pada kesempatan keempat, maka pahalanya seperti berkorban seekor ayam. Barang siapa pergi ke masjid pada kesempatan kelima, maka pahalanya seperti berkorban 1 butir telur. Jika khotib sudah naik mimbar, maka para malaikat hadir mendengarkan khutbah. Tidak ada yang mencatat siapa yang datang setelah itu. Hadis riwayat Muslim. Keharusan kita untuk bersegera datang ibadah Jumat pula ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza nudiya lis-sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah
kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Quran Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Turunnya ayat tersebut di atas ketika itu ibadah Jumat sedang berlangsung. Rasulullah sedang menyampaikan khutbahnya. Tiba-tiba datang serombongan kafilah dagang membawa barang dagangannya di kota Madinah. Kemudian para jamaah satu demi satu keluar menuju para pedagang untuk membeli barang dagangannya yang dia butuhkan. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa jamaah pada saat itu hanya tersisa di masjid sekitar 12 orang. Sangatlah memprihatinkan. Lalu Rasulullah melihat demikian cukup memprihatinkan, tetap melanjutkan khutbahnya. Hadirin hafizakumullah, ketentuan ibadah Jumat yang kedua adalah lakukan ibadah itu secara serius. Khatib harus serius menyampaikan khutbahnya dan jamaah juga harus serius. Jamaah harus mendengarkan dan menyimak khutbah yang sedang berlangsung, karena sesama jamaah tidak dibolehkan berkata satu kata pun. Sabda Rasulullah SAW, "Iza kunta bi sahibika yaumal jum'ati wal imamu yaktubu amsin faqad ghadabta," yang artinya bila engkau katakan kepada temanmu pada hari Jumat diam padahal sedang khutbah berlangsung, maka sesungguhnya engkau telah menyia-nyiakan sholat Jumatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keseriusan ibadah Jumat juga ditunjukkan dengan menghadapkan wajah kita ke arah khatib yang sedang berkhutbah, bukan wajah tertunduk ke kaki apalagi sampai tertidur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ali ibni Sabit an abihi an jaddihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ala minbari istiqbalan ashabu biwujubihim, yang artinya Adi bin Sabit dari ayahnya, dari kakeknya berkata adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila telah berdiri di atas mimbar, maka para sahabat menghadapkan muka-muka mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, bila kita saat khutbah sedang berlangsung, setiap kita harus melawannya apabila kita sampai mengantuk dan akan tertidur. Jangan dituruti, jangan sampai tidur. Bisa kita gerakan pindah ke tempat yang lain jika memungkinkan, sejauh tidak melangkahi jamaah-jamaah yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza
jum'ati fal yastawal ila ghairihi, yang artinya apabila salah seorang di antara kamu mengantuk di tempat duduknya pada hari Jumat padahal khutbah sedang berlangsung, maka pindahlah ke tempat yang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain itu, sebagai tanda keseriusan kita, duduk pun tidak dibenarkan bertegak lutut atau jenis duduk yang lain seolah menggambarkan ketidakseriusan kita. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, naha Rasulullah SAW anil habwatil yaumal jum'ati wal imamu yahtubu, yang artinya Rasulullah melarang duduk bertegak lutut di masjid pada hari Jumat pada imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Hadirin hafizakumullah, ketentuan ibadah Jumat yang ketiga yang merupakan ketentuan ibadah Jumat adalah jangan ada gangguan saat khutbah berlangsung. Karena itu Rasulullah SAW menghentikan dan memerintahkan seseorang untuk duduk di tempat saat ia pindah ke posisi yang lain di depan melangkahi pundak jamaah yang lain. Sabda Rasulullah SAW, "Ja'a rajulun yataqatta biqaban nasi yaumal jum'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktubu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikris faqad azaita wa anaita." Yang artinya seorang laki-laki datang melangkahi pundak-pundak jamaah yang lain pada hari Jumat pada Nabi sedang berkhutbah, lalu Rasulullah SAW menyuruh dia, duduklah karena sesungguhnya engkau mengganggu dan terlambat. Hadis riwayat Ahmad. Dalam konteks yang ketiga ini termasuk kita masih terdapat menggunakan handphone, mengaktifkan handphone padahal saat khutbah sedang berlangsung, apalagi membaca dan kemudian berkomunikasi dengan bertransaksi dengan yang lain secara online. Ini sangat memprihatinkan. Semoga dari khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam fi ta'zimul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innahu yuhibbul muttaqin wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum